Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Kepada para jamaah salat maghrib berjamaah Masjid Jami Harapan Jaya yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita tentang rukun salat masuk ke yang terakhir, yaitu tentang tertib rukun. Belum ya, coba. Saya penasaran, ada dua bahasa dulunya. Iya, dua-duanya sama. Ya, kita tahu bicara tertib rukun sholat itu ada 13 dan sebagian sudah kita bahas kemarin bagaimana tertibnya. Udah kebaca belum? Belum ya? Iya, kita sudah tahu bicara rukun itu tertibnya ada 13, mulai dari berdiri, niat, kemudian takbiratul ihram, yang keempat baca Al-Fatihah, yang kelima ruku, yang keenam i'tidal, yang ketujuh sujud nanti 2 kali setiap rakaat, yang kedelapan duduk antara 2 sujud, yang kesembilan duduk tahiyat akhir, yang 10 bacaan tahiyat akhir, yang ke-11 membaca salawat Nabi ketika tahiyat akhir, dan ke-12 salam pertama, dan yang terakhir tertib. Ya, itu bicara rukunnya. Udah? Coba saya pindahkan ke sebelah kiri. Bentar. Udah. Di sini sih kalau mati gini berarti bisa sebenarnya harus. Kalau tadi mati sebentar berarti bisa sebenarnya. Berarti nggak tahu nih yang nggak connect yang mana nih. Punya 2 juga. Oke ya, sudah kita bahas juga dalilnya kemarin. Cuma ada beberapa poin yang belum kita bahas. Di antaranya di sini, ini udah kemarin. Nih ya, ketika meninggalkan rukun secara, ini nih ya. Yang terakhir pertanyaan Pak Haji ya. Nih. Bagaimana menyikapi rukun singkat dan rukun panjang? Ya. Nah, dalam tertib rukun itu, dalam 13 rukun tadi ada 2 rukun yang namanya disebut rukun yang pendek, dalam artian waktunya. Ya. Waktunya pendek. Dari 13 tadi yang pendek itu disebut dengan i'tidal dan duduk antara 2 sujud. Maksudnya lamanya i'tidal dan lamanya duduk antara 2 sujud harusnya dia lebih singkat daripada rukun-rukun yang lain. Tapi ketika ada pertanyaan, Pak Ustadz, saya kan biasanya duduk antara 2 sujud lama karena doa saya panjang. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fani. Udah mulai dibaca. Ya. Misalnya, terus bagaimana? Ya bukan duduk antara 2 sujudnya yang diperpendek, tapi rukun yang lain diperpanjang. Ya, jadi rukun tadi ya, kan yang 5 ini kan rukunnya bacaan, ya, 5 rukun berupa bacaan, mulai dari takbiratul ihram, kemudian baca Al-Fatihah, ya, kemudian bacaan tahiyat, ya,
Kemudian bacaan sholawat Nabi, ya, setelah tahiyat akhir, baru kemudian salam pertama. Lalu ada rukunnya gerakan, ya. Tadi 5 rukun baca, sekarang rukun gerakan apa? Ya, udah ya. Oh, tumben putih nih. Ya, rukun gerakan itu dari mulai gerakan ruku, ya kan? I'tidal, sujud, duduk antara 2 sujud, duduk, tahiyat akhir. Nah, dari gerakan-gerakan ini nanti sisanya ada tertib dan niat yang nggak masuk, karena niat kan itu di hati, ya. Nah, dari gerakan-gerakan ini, ruku, i'tidal, sujud dan seterusnya, ada yang tidak boleh terlalu lama, yaitu i'tidal. Ini waktunya pendek, disebut rukun qasir, namanya ruknun qasir. Dan yang kedua ini, ya. Nah, jadi gimana kalau kita misalnya i'tidalnya juga mau panjang nih? Ya, sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi. Itu kan panjang tuh, ya. Bagaimana? Berarti rukun yang lain yang diperlama. Atau ketika saya baca duduk antara 2 sujudnya ini dianggap panjang. Makanya nanti dalam kajian fikihnya, kapan dianggap dia panjang atau pendek. Nah, batasan pendek ini biasanya kaitannya jangan melebihi lamanya membaca Al-Fatihah, gitu. Kan nggak mungkin juga kita duduk antara 2 sujud bacanya sampai kayak baca Fatihah, kan nggak mungkin. Tapi yang jadi masalah kadang begitu duduk antara 2 sujud panjang, sujudnya sebentar, rukunya sebentar. Ini yang masalah. Harusnya ruku dan sujud lebih lama dari i'tidal dan duduk antara 2 sujud, biar aman. Karena ruku, sujud, kalau duduk tahiyat akhir pasti lama. Kenapa? Karena bacaannya panjang. Bacaan tahiyat, bacaan sholawat pasti panjang. Yang terkadang itu kita justru nih rukunya nih, ruku dan sujud lebih pendek dari duduk antara 2 sujud, ya. Padahal kan bacaan ruku dan sujud kan panjang. Misalnya ada yang baca subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal azim wa bihamdih, bacaan ruku itu kan minimal 3 kali. Belum tadi kalau mau ditambah dengan doa, ya, subhanakallahumma wa bihamdika dan seterusnya. Sujud juga sama, subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, dan tambahannya lagi. Ini kan harusnya lebih panjang dibanding i'tidal dan duduk antara 2 sujud. Cuma terkadang kita terbalik, i'tidal dan duduk antara 2 sujud yang harusnya lebih pendek waktunya malah lebih panjang dibanding ruku dan sujud, gitu ya. Jadi dalam mazhab Syafi'i dikatakan bahwa ruku dan sujud i'tidal dan duduk antara 2 sujud ini rukun yang tidak terlalu panjang. Mana batas panjangnya? Selama tidak melebihi bacaan Al-Fatihah nggak ada masalah. Cuma ketika duduk antara 2 sujudnya lebih panjang, berarti sujud dan rukunya lebih panjang lagi. Gitu ya, itu tambahannya dari pertanyaan kemarin. Oke ya. Terus gimana kalau ada yang meninggalkan rukun? Nah, tinggal dilihat dia ninggalinnya sengaja apa enggak. Ya, terus yang ditinggalkan rukun ucapan atau rukun gerakan. Ya, kalau ninggalinya karena lupa lalu segera ingat, maka dibedakan tadi. Ya, jika mengingatnya sebelum masuk rakaat berikutnya,
maka segera kembali untuk mengulang rukun yang ditinggal, lalu melanjutkan sholatnya dan sujud sahwi. Jika tidak segera mengulang rukun sholatnya, maka sholatnya tidak sah. Ya, misalnya dia nggak baca Fatihah, langsung baca surat. Begitu ruku baru ingat, oh iya saya belum baca Fatihah nih. Misalnya dia sholat sendirian, ya, rakaat pertama udah Allahu Akbar, langsung baca sholat yang lain, nggak baca Fatihah. Terus Allahu Akbar, pas ruku ingat, oh iya saya belum baca Fatihah nih. Udah segera bangun, diulang baca Fatihah karena yang tadi belum baca Fatihah. Ya. Tapi kalau udah ingat, nanti aja lah, nanti aja, nggak bisa, malah jadi batal. Nah, termasuk di sini jika ragu meninggalkan rukun seperti ini. Ketika ruku dia, ini saya udah baca Fatihah apa belum ya? Atau ketika dia sujud, tadi saya udah ruku belum ya? Maka dia wajib atau harus segera mengulang kembali ke rukun yang diragukan lagi. Kalau ketika dia ruku, dia perasaan tadi saya belum baca Fatihah, dia diri lagi baca Fatihah karena Fatihah rukun. Atau ketika sujud dia tadi mikir, perasaan tadi saya nggak ruku deh, langsung sujud, udah diri lagi baru kemudian ruku. Karena ini rukun yang tidak boleh ditinggal. Ya, falau maka taqalilan liyatadzakkar batalat sholatu. Tapi kalau iya enggak lama, mikirnya malah jadi batal. Segera ketika dia, iya ini saya tadi belum Fatihah nih, langsung diri baca Fatihah, terus lanjut ke yang berikutnya. Atau ketika sujud, tadi saya belum rukun, ntar aja ya. Kalau bilang ntar aja malah batal. Karena yang ditinggal itu rukun. Ya. Nah, bi khilaf ma law syakka fil qiyam annahu qara al-Fatihah aula fasa kata liyatadzakkar fala tabtul. Tapi kalau dia masih berdiri, belum masuk ke rukun berikutnya. Misalnya nih, dia diri udah Allahu Akbar, terus baca Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Perasaan saya belum baca Fatihah ya. Udah baca Fatihah lagi, kan masih diri, nggak masalah, masih mikirnya agak lama nggak apa-apa, karena belum pindah ke rukun berikutnya. Tapi kalau ketika ruku, tadi saya dibaca Fatihah apa belum ya? Udah belum ya, lama, mikirnya malah jadi batal, karena sudah pindah ke rukun berikutnya yaitu ruku. Ya. Makanya kalau sholat jangan ngelamun ya. Oke, pengecualiannya gimana? Ketika dia posisi sujud lalu ragu apakah sudah ruku atau belum, maka ini berbeda, dia nggak boleh langsung ruku. Ya, ketika posisinya sedang sujud, dia ragu, saya tadi udah ruku apa belum ya? Maka dia nggak boleh langsung ruku, tapi berdiri dulu, baru kemudian ruku. Ya, bukan kembali ke posisi ruku, tapi diri dulu baru kemudian ruku. Kenapa? Karena posisi ruku dimulai dari berdiri, bukan bangun langsung ruku, bukan, tapi diri dulu baru ruku. Nggak usah baca yang lain, nggak usah baca Fatihah karena udah. Ya, ini kalau ingatnya masih dalam satu rakaat dia balik. Ya, ketika ruku tadi saya belum baca Fatihah nih, di rakaat yang sama, maka dia boleh langsung balik. Ketika sujud tadi saya belum ruku deh, langsung balik. Ini kalau masih di rakaat yang sama. Nanti kita bahas kalau rakaatnya udah beda. Ya, begitu juga ketika sujud dia ragu apakah ini sujud pertama atau kedua, maka dia tetap kembali ke posisi duduk antara dua sujud lalu mulai sujud. Jika dalam posisi duduk istirahat, ya, maksudnya duduk yang kedua sesudah sujud kedua kan duduk sebentar tuh baru diri, disebutnya dia duduk istirahat. Ya, jalsatul istirahat, nanti beda pendapat apakah ini masuk bagian dari sholat atau ini tidak. Ya, dia ragu apakah sudah sujud kedua atau belum, dia langsung sujud kedua. Oke. Lanjut, jika mengingatnya setelah masuk rakaat berikutnya, nah ini beda ya. Tadi kan di rakaat yang sama,
Ketika ruku tadi saya belum Fatihah, tinggal balik lagi. Atau ketika sujud tadi saya belum ruku, ya tinggal balik lagi ke ruku, tapi diri dulu karena masih di rakaat yang sama. Bagaimana kalau ingatnya di rakaat yang berikutnya? Di rakaat kedua saya baru ingat ternyata di rakaat pertama saya belum Fatihah, kan sudah pindah rakaat. Ya, seperti meninggalkan satu sujud pada rakaat pertama dan mengingatnya setelah selesai sujud rakaat kedua. Ya, di rakaat kedua udah sujud kedua dia baru ingat tadi saya di rakaat pertama belum sujud. Gimana nih? Maka rakaat pertamanya tadi tidak sah karena meninggalkan satu rukun. Rakaat keduanya ini dianggap rakaat pertama. Misalnya sholat maghrib, sholatnya sendirian di rumah gitu ya. Udah, rakaat pertama lancar, rakaat kedua lancar. Begitu ketika sujud kedua di rakaat kedua, orang ini baru sadar kalau di rakaat pertama dia nggak sujud. Jadi dia meninggalkan sujud di rakaat pertama. Padahal posisi dia sudah sujud di rakaat kedua. Maka rakaat pertama tadi batal karena meninggalkan satu rukun. Rakaat yang sedang dia jalankan walaupun rakaat kedua dianggap rakaat pertama. Ini kalau ingatnya sudah lewat satu rakaat atau lewat beberapa rakaat, gitu ya. Tapi kalau ingatnya masih di rakaat yang sama, masih bisa balik lagi. Itu bedanya. Ya. Saya lupa Al-Fatihah di rakaat pertama. Posisi saya adalah ruku di rakaat pertama, ya balik lagi ke Al-Fatihah. Ya. Saya lupa ruku di rakaat pertama. Posisi saya sedang sujud di rakaat pertama, balik lagi ke ruku tapi diri dulu. Masih bisa balik, kenapa? Karena masih di satu rakaat. Tapi kalau saya ingatnya di rakaat berikutnya, misalnya di rakaat ketiga sholat maghrib saya sendirian di rumah, saya baru ingat tadi di rakaat pertama saya belum sujud, sedangkan posisinya sudah di rakaat ketiga. Berarti rakaat keduanya jadi rakaat pertama, rakaat ketiga jadi rakaat kedua, kita tinggal nambah satu lagi. Nggak bisa balik karena udah lewat rakaatnya. Gitu ya. Makanya kita ingatkan harus ngerti yang mana yang rukun. Ketika ditinggal dia harus balik kalau masih di satu rakaat, atau dianggap tidak sah rakaatnya dan kita nambah rakaat. Kalau yang ditinggal adalah rukun sholat. Ya gitu kurang lebih ya. Oke, ada pertanyaan silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil ngantuk-ngantuk tapi tetap denger Bapak ngaji, Pak. Monggo. Melanjutkan ini, Pak. Ya. Jadi kalau memang rakaat kedua itu dianggap rakaat pertama, berarti atahiyat awalnya mundur lagi di rakaat kedua gitu, Pak. Karena kan salah. Rakaat kedua dianggap rakaat pertama karena rakaat pertama enggak baca Al-Fatihah. Terus yang terakhir tetap melakukan sujud sahwi, Pak ya. Itu aja, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi gimana? Rakaat kedua dianggap rakaat pertama dan tidak atahiyatul awal, atahiyat awal. Atahiyat awal. Ya, bagaimana? Silakan Bapak-bapak yang lain, Ibu di belakang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau posisinya sholat sendiri tidak masalah ya. Bagaimana kalau yang jadi tadi itu syarat sahnya sholat, tapi dia sebagai imam, udah rakaat kedua, yang pertama tadi saya belum baca Al-Fatihah, contohnya waktu sholat duhur. Apakah harus imam memberitahu semua jemaah? Kalau misalnya ada banyak orang kan, bagaimana? Apakah diam saja sebagai imam? Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Silakan Bapak-bapak yang lain.
Yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini saya mau tanya bukan di tema ini tapi masalah sholat juga. Misalnya kita dalam perjalanan sholat di suatu masjid dan itu biasanya adalah saya misalnya melaksanakan sholat qobliyah. Terus kemudian ada orang yang menyusul, kita posisinya cuma berdua. Dia nepuk pundak kita. Nah, terus ternyata setelah kita selesai, kita perhatikan bahwa ternyata dia itu sholat wajib. Terus bagaimana ini saya misalnya supaya dapat pahalanya lebih besar? Apakah saya sholat sendiri atau kita jadi makmum orang tersebut, makmum untuk sholat wajibnya, gitu. Pertanyaannya adalah apakah hal seperti itu, maksudnya mana yang boleh dilakukan atau tidak? Dan pertanyaan kedua, apakah boleh yang tadinya kita sebagai imam terus kita ikut jadi makmumnya dia? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang lain, Bapak-bapak? Ya mungkin itu dulu. Oke ya, ketika tadi sholatnya di rakaat ketiga dia baru ingat kalau rakaat pertama kurang, sementara di rakaat kedua dia sudah terlanjur tahiyat awal gitu. Bukan. Dianggap rakaat pertama oke. Jadi kasusnya gini, ketika si fulan ini di rakaat kedua dia baru ingat bahwa rakaat pertama belum baca Fatihah, misalnya sholat maghrib gitu ya. Rakaat pertama dia langsung ruku aja, terus begitu rakaat kedua setelah baca Fatihah baru ingat, oh iya tadi rakaat pertama saya belum baca Fatihah, berarti rakaat kedua tadi dianggap rakaat pertama, berarti tidak ada tahiyat awal. Karena kan rakaat pertama. Baru ntar rakaat ketiga itu dianggap rakaat kedua, dia baru tahiyat awal. Jadi dia sholatnya 4 rakaat. Ya. Tapi rakaat pertamanya tidak dianggap rakaat karena ada satu rukun yang ditinggal. Baik yang ditinggal adalah Al-Fatihah atau ruku atau i'tidal atau sujud atau duduk antara dua sujud. Makanya harus diingat ya, rukun itu yang ini. Jangan dicampur dengan yang sunnah, karena nanti setelah kita bicara tertib baru kita bicara nanti sunnah lebih dalam. Baik sunnah yang sebelum sholat, sunnah di dalam sholat, dan sunnah setelah sholat. Nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, kita masih fokus ke rukun dulu ya. Ya, jadi gitu tadi, betul. Kalau memang rakaat kedua dengan rakaat pertama berarti tidak ada tahiyat awal, ya. Terus apa kalau sujud sahwi? Iya, karena dia tadi ada yang salah. Tapi ingat ya, sujud sahwi dalam mazhab Syafi'i tidak diwajibkan. Maksudnya ketika dia lupa sujud sahwi, tapi masih waktunya belum lama, pas salam, oh iya saya belum sujud sahwi, masih boleh sujud sahwi. Atau ketika masih doa sesudah salam, oh iya saya belum sujud sahwi, masih boleh sujud sahwi. Tapi kalau sampai rumah, apalagi sampai jalan, oh tadi saya belum sujud sahwi, jangan sujud sahwi di jalan. Udah lewat, udah jauh waktunya. Ya. Karena apa? Karena sujud sahwi juga nggak wajib. Dia hanya penekanan saja bahwa dia ada kesalahan dalam sholat. Ya, yang penting dalam rukun, ketika meninggalkan rukun sholat, baik meninggalkannya sengaja atau tidak cukup dengan sujud sahwi. Dia harus mengembalikan rukunnya. Ketika dia lupa masih di rakaat yang sama, dia bisa balik lagi. Ya, ketika sujud lupa, saya ini belum ruku, ya bisa balik lagi ruku. Tapi kalau lupanya sudah rakaat berikutnya, baik selang 1 atau selang 2, berarti rakaat yang tadi ada yang kurang, batal rakaatnya. Dianggap bukan rakaatnya. Dianggap belum sholat di rakaat pertama tadi ya, hitungannya yang kedua tadi dianggap pertama. Oke, gimana kalau imam lupa baca Fatihah ketika sholat zuhur? Apa harus ngasih tahu makmumnya? Ngasih taunya gimana? Ada imam.
Woi, tadi saya belum baca zuhur, saya tambahin ya nggak usah. Iya. Lanjut aja terus. Ya, misal rakaat pertama imam nggak baca Fatihah nih, coba baca surat doang. Ya, paling nanti ditegur makmum ketika zuhur misalnya ya. Iya, kok rakaat kedua dia nggak diri, nggak tahiyat awal, biarin aja. Makmum teriak subhanallah, subhanallah, biarin aja udah. Lanjut terus, karena kita lebih paham. Rakaat ketiganya malah tahiyat awal, bingung lagi termakmumnya, biarin aja udah. Nah, iya kan, bingung kan? Ya kan, rakaat keduanya dianggap pertama, jadi kan nggak tahiyat awal. Rakaat ketiganya dianggap rakaat kedua, jadi tahiyat awal. Maunya subhanallah lagi, biarin aja. Mau nggak tahu mau diapain. Jadi tadi sholatnya 5 rakaat. Maunya bingung nih, ini gimana nih imam? Rakaat kedua nggak tahiyat awal, rakaat ketiga tahiyat awal, rakaat keempat juga nggak tahiyat akhir, rakaat kelima tahiyat akhir, ada 5 dia. Makanya nanti selesai sholat kasih tahu. Maaf jamaah tadi rokat, jadi ngasih taunya nanti selesai sholat ya. Maaf para jamaah tadi waktu saya sholat, mimpin sholat rokat pertama saya lupa baca Fatihah itu, jadi rokat pertama tadi dianggap batal, makanya rokat kedua tadi dianggap rokat pertama. Udah gitu aja ya. Jadi ngasih taunya boleh kapan? Selesai sholat. Anda nggak bisa ngasih tahu sebelah ketika sholat, nggak bisa ya, tetap harus kasih tahu makmumnya. Makanya kalau ada hal-hal yang beda dikit, misalnya nih imam mau sujud tilawah, kasih tahu makmumnya sebelum sholat ya. Para jamaah nanti rakaat pertama saya mau baca surat Al-Alaq, Iqra, di ayat terakhir ada sujud tilawah, nanti kalau saya sujud ikut sujud ya. Jangan subhanallah subhanallah sangkanya imamnya lupa langsung sujud. Kan kalla la tuti'hu wasjud wa qatarib. Allahu akbar, langsung sujud imamnya. Makmumnya kaget, subhanallah subhanallah, padahal lagi sujud tilawah. Makanya biar matching ya diajak ngomong makmumnya. Nggak apa-apa ya, sebelum sholat kasih tahu. Oke ya. Coba kalau tadi salahnya udah di dalam sholat ya kasih taunya selesai ya, selesai sholat. Oke, ini kasus berikutnya sedang qobliyah, misalnya sholat qobliyah zuhur gitu ya, dia lagi sholat 2 rakaat sebelum zuhur, ternyata ada yang nyolek di belakang. Akhirnya kita yang tadinya sholat sunnah qobliyah malah jadi imam. Dalam mazhab Syafi'i boleh beda niat. Gimana ya, lanjutin aja. Selesai kita salam 2 rakaat, kan makmumnya nambah 2 rakaat lagi tuh, karena dia sholat wajib. Boleh nggak kita yang tadi jadi imam nyolek lagi jadi makmum? Boleh, nggak apa-apa. Iya, gimana sih? Tadi imam sekarang makmum, ya kan tadinya dia imamnya nggak niat, orang lagi qobliyah, boleh. Ya, bahkan di zaman Nabi ketika ada kayak gini nih, lagi sholat, dia selesai sholat, ada yang datang telat. Dia tengok-tengok tuh nyari jamaah. Apa kata Nabi? Siapa yang mau bersodakoh dengan saudara kita? Ya, yang datang telat jadi imam, sedangkan salah satu yang mau ikut dia jadi makmum. Kenapa? Karena kalau sholatnya sendirian dapat 1, berjamaah dapat 27. Makanya yang sudah selesai sholat maghrib boleh jadi makmum. Jadi makmum, jangan imam. Kan dia tadi udah sholat. Di zaman Nabi nih misalnya nih, di zaman Nabi ya udah selesai sholat semua sama sahabat, ada sahabat yang terlambat datang. Kata Nabi, ada nggak yang mau sedekah biar sahabat yang telat tadi tetap dapat 27? Akhirnya ada sahabat yang menjadi 1 orang. Nah, yang tadi udah sholat dia jadi makmum, yang telat dia jadi imam. Yang telat tadi kan jadi dapatnya 27. 1. Yang kedua, ketika Nabi sedang sholat ya, hadis yang berikutnya ya, ketika Nabi sedang sholat ada 2 sahabat yang datang terlambat tapi nggak sholat, masuk masjid tapi nggak sholat ya. Selesai Nabi sholat, Nabi panggil 2 sahabat tadi, kamu sini. Nabi tanya, kenapa kamu nggak ikut sholat? Apa kata 2 sahabat tadi? Ya Rasul, kami sudah sholat di rumah. Apa bahasa Rasul? Walaupun kamu sudah sholat di rumah,
sampai masjid sholat, kamu ikut jamaah. Sholat yang kedua itu dianggap sholat sunnah. Yang kedua, yang ketiga, di zaman sahabat ada yang terlambat juga. Ada sahabat lebih terlambat, Rasul dia wafat ya. Sedangkan sholat sudah selesai nih, nggak ada jamaah baru. Apa kata sahabat yang terlambat? Ada yang mau jadi makmum nggak? Saya imamnya, kalau mau saya bayar deh. Bayangkan sampai saya bayar deh. Saya kasih duit nih kalau mau jadi makmum saya. Karena kalau sendirian dapat 1, berjamaah dapat 27. Makanya nggak apa-apa nanti yang rajin ke masjid siap menerima bayaran gitu jadi makmum, boleh, nggak apa-apa. Iya, karena yang telat pun dia senang. Kenapa? Daripada sendirian dapat 1, mendingan berjamaah dapat 27, ya kan? Yang sholatnya ulang-ulang nggak apa-apa, menerima bayaran sah itu. Iya, jasa jadi makmum nggak apa-apa. Nah, yang seperti tadi juga sama kan? Dia tadi jadi sendirian, sekarang jadi makmum, nggak apa-apa. Dibayar pun juga orang mau. Ya, sampai sahabat ada yang mau bayar. Siapa yang mau ya berjamaah sama saya bayar deh. Karena kalau sendirian dapat 1, jamaah 27, dia siap bayar. Ya, jadi nggak ada masalah itu. Yang penting kita udah selesai sholat dan saat itu kita sedang sholatnya sholat sunnah dan kita mau sholat wajib, gitu ya. Nggak ada masalah. Sehingga pasti jadi makmum kan bukan jadi imam. Kita pasti jadi makmum di belakang. Kita colek lagi dia. Nanti dia selesai 2 rakaat kita nyambung, nggak apa-apa. Ya. Wallahu a'lam. Oke, ada yang lain? Iya. Tapi kan yang satu dia selesai. Dia kan selesai sunnahnya. Dia mau wajib. Ya jangan ada cuma ini. Maka dia nyambung sebagai makmum. Kalau yang imam tadi dia nggak sengaja. Karena posisi dia bukan imam, dia sholat sunnah. Cuma dicolek, ya udah, dan dia mau otomatis jadi imam. Ya. Wallahu a'lam. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini dalam hal ada jamaah yang telat melakukan sholat wajib, masuk ya. yang imamnya di depan. Jadi ini kan orang nyusul, tapi yang belum selesai itu, yang datangnya masbuk itu ada lebih dari 1 di blok sini sama blok sana. Nah itu orang yang baru datang itu bisa ikut sini dan ikut sana, atau harus ikut salah satu dari orang yang sudah ada jamaahnya, Pak? Paham Pak ya? Ya, itu aja Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi imam selesai sholat, tapi ada masbuk. Masbuknya 2 kelompok. Di kelompok sini ada masbuk, kelompok sana ada masbuk. Terus yang jamaah yang mana? Kan sendiri-sendiri semua. Yang jamaahnya yang mana? Kan udah selesai sholatnya. Iya kan, masbuk sholat jamaah selesai, masbuk kan berdiri dia sendirian, bukan jamaah. Iya. Oh iya. Oke. Iya. Oke. Ayo lanjut yuk, nanti kita ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit menanyakan yang keterkaitan sama yang kemarin Ustadz ya. Kalau nggak salah kemarin itu kan Ustadz jelasin kalau misalnya adalah salah satu rukun yang ditinggalkan, walau gerakan atau bacaan, itu sholatnya batal gitu Ustadz ya. Tidak sah. Kalau misalnya ada salah satu rukun yang ditinggalkan, itu kata saya kan sholatnya batal, nggak sah gitu kan ya. Nah sekarang kita bahas, loh kok jadinya malah disuruh ulang dengan waktu sholat yang sama, bukannya dibatalin ulang sholat lagi gitu harusnya kan ya. Kalau kita ngomongin batal dengan perkara kemarin itu kan berarti batal ulang lagi dari awal. Kalau sekarang kan enggak nih, batal ya udah mulai dari sini ditambahin aja rakaatnya jadi 5 jadi 6 gitu kan. Nah itu kan jadi gimana nih kita memahami ini Ustaz ya?
Ya, itu Pak, itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada yang lain? Masbuk lebih dari satu, pilih yang mana? Apakah pilih masbuk yang sendirian atau masbuk yang sudah ada jamaahnya? Gitu kurang lebih ya. Kalau memang kita terlambat dan memang sholat sudah selesai tapi ada masbuk yang masih sholat, pilih masbuk yang sudah ada jamaahnya. Karena tidak boleh ada sholat jamaah berbarengan, nggak boleh lebih dari satu. Ya, jadi kalau jamaah cukup satu jamaah saja. Ketika yang satu masbuk sudah ada jamaahnya, berarti masbuk yang lain jangan dipilih jadi imam, berarti nanti jamaahnya bareng. Ya, pilih masbuk yang sudah ada jamaahnya. Itu ya. Karena kalau yang sendiri kita colek juga jadi jamaah, berarti ada dua jamaah. Kata Rasul nggak boleh ada dua jamaah sholat dalam satu waktu, nggak boleh. Pilih salah satu. Dia tapi kalau masbuk dua-duanya kosong baru bebas. Dua-duanya sendirian nih, belum ada jamaah, maka bebas kita mau pilih imam yang mana dari masbuk tadi. Tapi kalau salah satu sudah ada jamaahnya, pilih masbuk yang sudah ada jamaahnya. Karena nggak boleh, ya nggak boleh berjamaah ada dua jamaah dalam satu waktu, nggak boleh. Ya, yang salah yang mana? Yang salah yang belakangan. Oke. Yang berikutnya, jika meninggalkan rukun apakah langsung batal? Ya, mungkin kemarin saya kurang detail bahasnya ya. Ini langsung batal kalau dia sudah selesai sholat dan masih ninggalin yang rukun. Misalnya begitu selesai sholat baru mikir, oh iya tadi saya belum Fatihah nih. Udah selesai sholatnya, ya batal. Karena udah ditutup salam. Satu. Atau yang langsung batal itu walaupun dalam sholat, ya, jika sudah selesai sholat baru ingat ada rukun yang ditinggalkan, ini jelas langsung batal. Ya, langsung batal kalau jika selesai sholat baru ingat kalau ada satu rukun yang ditinggalkan, ini jelas diulang lagi dari awal. Atau ketika dalam sholat, ya, ada rukun yang ditinggal, yaitu niat atau takbiratul ihram. Ya. Kalau yang ditinggal satu dari dua ini dia otomatis batal, walaupun dia masih dalam sholat. Misalnya ketika baca Fatihah di rakaat pertama, dia baru ingat, oh iya tadi saya belum takbiratul ihram nih, cuma gini doang. Mulutnya mingkem, otomatis batal sholatnya karena nggak bisa diulang. Atau ketika sholat tadi saya belum niat nih dalam hati, cuma takbir doang Allahu Akbar tapi hatinya nggak niat, batal, dia ulang lagi sholatnya. Ya, ketika di dalam sholat dia meninggalkan niat atau dia meninggalkan takbiratul ihram, otomatis batal sholatnya. Tapi kalau rukun-rukun yang lain ditinggal dan posisi dia sudah selesai sholat, itu juga batal karena ya harus balik lagi kan nggak mungkin. Tapi kalau rukun-rukun yang lain ditinggal dan dia masih sholat, dia masih bisa tadi balik. Kalau di rakaat yang masih sama, dia masih bisa balik. Kalau di rakaat yang lain, berarti rakaat yang tadi rukunnya ditinggal batal, tidak dianggap satu rakaat di situ. Itu ya. Mungkin kemarin saya kurang detail jelasinnya ya. Wallahu a'lam. Oke, ada yang lain? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, ini ya, itu sholat ya. Sholat itu kan ada dua bagian ya. Berdoa dan gerakan sholat ya. Doa itu kan bacaan Robbi Firli. Jadi dengan adanya gerakan Robbi Firli disebut sholat. Nah, kalau sekarang kan banyak senam-senam itu Pak Ustadz. Apa senam yang di Indonesia, apa di luar negeri, ada hubungan dari inspirasi sholat gitu loh. Gerakan sholat itu, apakah sholat itu, gerakan sholat itu
pertama di dunia pada waktu zaman Nabi Muhammad atau sebelumnya ada nggak gerakan sholat gitu? Agama lain gitu. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tat nambahin tat Iya. mengenai berdirinya sholat itu kakinya itu seberapa sih Tat lebar jaraknya? Karena imam kan suruh merapat kadang-kadang sebelum sholat, rapatkan dan luruskan. Itu apakah harus Jamaah nih ya? Iya, jamaah, untuk jamaah. Seberapa jarak kaki itu harus bersentuhan? Iya. Demikian aja Pak, nambahin dari tanyaan. Iya. Yang pertama, apakah ada sholat sebelum masa Nabi Muhammad? Ada. Ya, sholat ada jauh di masa Nabi Ibrahim sudah ada sholat. Ya, masa Nabi Ismail ada sholat. Nanti di Al-Quran ada penjelasannya ketika bicara Nabi Ismail ada kata sholatnya. Ya, sholat itu sudah ada jauh bahkan sebelum masa Nabi Muhammad. Tinggal gerakannya nanti beda-beda. Misalnya di masa Nabi Sulaiman sholatnya tidak ada ruku, tidak ada sujud, diri aja. Makanya di Al-Quran dijelaskan Nabi Sulaiman wafat dalam kondisi sholat karena dia berdiri dan bersandar pada tongkatnya. Ya, sementara tentaranya atau orang-orang dalamnya ring satu nggak tahu kalau Nabi Sulaiman sudah lama wafat. Kapan tahunya Nabi Sulaiman wafat? Ketika tongkatnya dimakan rayap, patah, Nabi Sulaiman jatuh, barulah ring satunya tahu kalau Nabi Sulaiman sudah lama wafat. Karena begitu ngintip, oh lagi sholat, ngintip, oh lagi sholat, padahal udah lama wafat. Dijelaskan di dalam Al-Quran. Itulah makanya nanti ulama mengatakan jin pun nggak tahu yang gaib. Kan di antara tentara Nabi Sulaiman adalah bangsa jin. Dia aja nggak tahu kalau Nabi Sulaiman udah lama wafat. Ya, cuma nanti sholatnya beda-beda. Gitu ya, ada yang nggak pakai ruku, nggak pakai sujud. Kita pun juga kalau sholat jenazah nggak ada ruku, nggak ada sujudnya. Ya, masalah sholatnya sudah ada. Cuma nanti bagaimana sholatnya bisa jadi setiap zaman beda-beda. Gitu ya, wallahu a'lam. Masalah nanti gimana dengan gerakan senam dan seterusnya, yaitu hikmahnya saja. Bahwa orang yang rajin sholat sebenarnya dia sudah dianggap berolahraga karena kan gerakannya ya sama. Bahkan nanti ketika sujud itu ada ahli saraf di Amerika Serikat yang masuk Islam gara-gara sujud. Dia meneliti otak, meneliti saraf di otak. Dia lihat ada satu saraf yang tidak terlewati oleh darah di otak. Dia penasaran kenapa kok saraf ini nggak lewat darah itu. Akhirnya dibikin penelitian, eksperimen, kemudian ketika orang sujud baru darah itu lewat di saraf itu. Dan saraf itu bisa membuat orang jadi lebih cerdas. Akhirnya dia cari lagi, ini agama apa yang ada sujudnya, ternyata cuma Islam. Itulah kenapa dalam Islam kita disuruh banyak sujud. Selain tadi bicara doa, yang kedua bicara lebih cerdas. Orang yang banyak sujud ya akan lebih cerdas karena tadi syaraf untuk kecerdasan itu baru dilewati oleh darah ketika sedang sujud. Makanya sujud jangan buru-buru. Ya gimana sholatnya begitu? Sujudnya yang lama, bacanya yang lama, maka juga disuruh banyak berdoa ketika sujud. Itu ya. Kemudian ketika berjamaah rapatnya kayak gimana? Nah, kalau Nabi itu nyuruhnya pertama rapatnya bukan kaki, tapi rapatnya pundak. Rapatkan pundaknya baru kemudian kakinya. Ya, kalau dirapetin pundak nggak mau ya udah, karena nanti bahasanya minta mamis sholah, salah satu kesempurnaan. Nah, kata-kata sempurna berarti bukan wajib, amalan sunnah, dikerjakan nambah pahala, nggak dikerjakan nggak dosa, nggak ada masalah. Kita udah nempelin nih, ya. Pundak sini nempelin tangan, dia kabur, jadi kejar, nanti terus kejar-kejaran ke sono, nggak sholat kita, ngejar pundak orang. Kalau ditempelin mau, baru kakinya tempelin. Tapi bahasa Nabi nanti layyinu, diringankan, jangan nempel keras begitu, jangan. Kenapa? Karena nanti yang kedua hitungan kita untuk tahiyat akhir, jangan sampai kita maksa nempel kanan kiri, begitu tahiyat akhir, akhirnya dudukin kaki orang, entah jadi berantem.
Karena ada yang terlalu ngepres, begitu tahiyat akhir dua kemungkinan, entah dia dudukin kaki orang, atau yang kedua dia jadi maju safnya, maju sendiri karena sempit. Ya kan maju malah nggak rapi safnya. Mendingan agak renggang, nggak terlalu nempel, tapi ketika tahiyat akhir nggak ada yang tersakiti. Karena tadi bahasa rapetnya itu kan juga ya bahasanya hanya bicara kesempurnaan, bukan kewajiban, gitu ya. Wallahu a'lam. Cukup? Ya, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.